saya perjelas ya, kalau untuk maksudnya di sini muqtada ghairu mumayyizah tuh dia memang nggak bisa membedakan darah, tapi dia tuh inget ya, benar-benar inget apa siklus yang dialami gitu. Maksudnya tuh inget kalau ada bahasa dia tuh qadron lawaktan, qadron wawaktan, seperti itu. Maksudnya tuh qadron itu ukuran adatnya atau kebiasaan dia. Misal biasanya tuh dia 7 hari, kemudian sucinya 23 hari gitu, dia tuh ingat seperti ini. Kalau untuk yang barusan saya bahas ini ghairu mumayyizah tapi yang muqtadah, itu meskipun dia tidak bisa membedakan darah tapi dia tuh ingat adatnya, kebiasaannya, ya mana haidnya 7 hari atau 6 hari, kemudian misal nanti sucinya dia tuh 23 hari atau 24 hari dia ingat. Terus ketika maksudnya tuh waktu adatnya itu tuh seperti kalau dia tuh masa memulai haidnya, masa berhentinya, jadi dia tuh ingat di tanggal, oh aku tuh biasanya mulai di pertengahan bulan, biasanya tanggal 10 sampai 15 kayak gitu, dia ingat. Kemudian dia tuh ingat waktu-waktunya, tanggal 10 jam 12 seperti itu, dia tuh ingat. Jadi bukan benar-benar dia nggak tahu sama sekali apa-apa, itu bukan, nanti larinya bukan di muqtada ghairu mumayyizah. Nanti kalau yang seperti itu nanti larinya ke mutahayyirah, bingung, nggak tahu apa-apa, yang mana adatnya nggak ingat, jamnya nggak tahu, mulainya kapan dia nggak tahu, ini nanti larinya ke situ ya. Terus yang seperti ini juga dia tuh apa ya, mungkin karena dia nggak mencatat ya, jadi dia tuh lupa, nggak ingat apa-apa. Makanya itu yang saya katakan di awal-awal, hendaknya kita tuh punya catatan, dimulai keluarnya darah tuh kapan, tanggal berapa, jam berapa, hari apa, nanti selesainya jam berapa, hari apa, seperti itu. Apalagi kalau kita tulis darahnya warna apa gitu, itu lebih baik gitu. Jadi nanti kalau yang sedemikian itu dia hukumnya diikutkan ke adatnya atau disamakan ke adatnya. Baik nanti adat dia itu tuh dia baru pertama kali, misal gini, kalian berpikir, terus kalau dia masih baru pertama kali mengalami gimana? Maksudnya baru pertama kali mengalami itu nanti di mubtadi'ah mumayyizah ya larinya. Maksudnya baru pertama kali itu memang misal Januari ini dia mengalami hal demikian. Ini tuh Januari benar-benar pertama dia baru mengeluarkan darah, sebelumnya dia belum pernah mengeluarkan darah. Itu yang dimaksud baru pertama kali. Kalau itu masih yang kedua, misal di bulan Februari, padahal di bulan Januari itu kemarin dia masih pertama kali haid, masih pertama kali mengalami menstruasi. Berarti kan dia belum punya adat. Gini, adat tuh nggak harus yang berulang kali seling dialami, enggak ya. Kalau di hukum haid ini yang dimaksud adat tuh gini, meskipun nanti itu dialami masih satu kali, itu nanti sudah bisa dijadikan acuan. Jadi pas Januari sudah pernah mengalami, tapi itu haid pertama kali, kemudian di bulan Februari mengalami keluar darah, ternyata langsung terus lanjut sampai istihadah lewat. Ini nanti kemarin yang dialami di Januari ini sudah bisa dijadikan acuan, karena adat itu enggak harus yang berkali-kali dialami, enggak. Sekali sudah dialami satu kali, itu sudah bisa dijadikan acuan, sudah bisa dijadikan adat gitu. Contoh juga, misal contoh gini. Nanti di tanggal misal di tanggal 1 bulan Januari 1 sampai 3 itu kalian mengalami keluar darah, itu sudah menjadi adat kalian ya, 3 hari di setiap bulan. Di 3 hari setiap bulan sudah menjadi adat, bahwasanya nanti untuk menjadi catatan atau patokan ketika nanti kalian mengalami keluar darah kayak begitu. Jadi nanti kan adatnya kalian udah 3 hari ya, dimana setiap harinya kalian tuh mengeluarkan darah selama 3 hari ini. Untuk bulan selanjutnya kalian mengeluarkan darah lagi sampai melebihi batas maksimalnya haid. Ini nanti
Yang dihukumi haid itu 3 hari yang awal di mana mengikuti adat kalian seperti itu. Mengikuti adat kalian untuk setelah tanggal 3 sampai selanjutnya ini nanti mandi ya, mandi pasti di pertama mengalami hal ini mandinya di 15, tetap menunggu 15 hari karena ditakutkan nanti sebelum 15 sudah berhenti, maka kalau sebelum 15 hari sudah berhenti hukum darahnya itu dianggap hukum haid, bukan ada istihadahnya. Jadi untuk hari pertama menanti sampai tanggal 15. Kemudian setelah itu kalian melaksanakan sholat seperti layaknya orang istihadah yang lain. Karena adat kalian di 3 hari di awal seperti itu sudah selesai. Jika nanti misal adatnya lagi juga gitu 7 hari. Gimana? Seperti itu. Maka ini nanti sama ketika mengeluarkan darah. Meskipun sampai berbulan-bulan, sampai 3 bulan nggak berhenti. Terus ini berlanjut. Ini di bulan pertama yang biasanya mengira 7 hari berhenti, ternyata ini lanjut terus, kalian menanti. Ternyata sampai dinanti di tanggal 15 lewat darah tetap keluar. Jadi tetap mandi itu di 15. Meskipun darah tetap keluar, tetap sholat. Berarti yang dihukumnya ternyata bukan 15 hari yang sudah kalian lewatkan. Akan tetapi 7 hari yang awal. Jadi tanggal 8 sampai 15 ini nanti kalau darah sudah berhenti diqadha. Kemudian ini lanjut sampai bulan selanjutnya sama. Sampai tanggal 30 kalian sholat, tapi nanti di tanggal 1 sampai tanggal 7 di bulan selanjutnya itu dihukumi haid. Di tanggal 7 baru kalian mandi, sudah tidak menunggu 15 hari karena sudah ada adat ya, adat haid kalian 7 hari tadi gitu. Jadi itu nanti 7 hari ini itu dianggap haid di awal-awal. Jadi ketika nanti keluar darahnya sampai beberapa bulan, ini nanti adat ini dipakai. Untuk bulan pertama memang harus menunggu 15 hari, tapi untuk bulan selanjutnya itu tidak menunggu 15 hari. Ketika sudah mencapai adat biasanya itu kalian langsung mandi, kemudian melaksanakan ibadah yang lain, seperti itu. Meskipun itu nanti terjadi sampai berapa bulan ya, jadi sudah menjadikan adat itu nanti. Seperti contoh-contoh yang telah ada di sini dipelajari juga sama seperti itu. Meskipun nanti kalau darah itu berbulan-bulan itu nanti tetap mengikuti adat untuk yang muqtadah ghairu mumayyizah. Jika kalian memang adatnya seperti ini, misal haidnya tuh enggak 1 bulan enggak 1 bulan tuh selalu konsisten haid, enggak, misal 3 bulan sekali gitu ya, 1 tahun cuma 4 kali lah, jadi cuma 3 bulan sekali. Ini nanti juga kayak gitu adat, misal keluar darah kayak begitu, ini nanti selama 3 bulan, dimana misal bulan keempat ini harusnya kalian mengalami haid kedua setelah bulan Januari gitu. Ternyata di bulan keempat ini darah keluar terus sampai ke bulan ke-6, sama 3 bulan ini keluar. Ini nanti sama yang dijadikan acuan kayak haidnya kalian sebelumnya, dimana tanggal misal adatnya kalian 7 hari, memang 7 hari meskipun 3 bulan sekali tapi tetap haid kalian 7 hari. Itu nanti yang dihukum haid yaitu di bulan keempat di tanggal 1 sampai 7. Untuk mulai bulan keempat tanggal 8 sampai seterusnya bulan 6 dimana kamu mengeluarkan darah, ini nanti dihukumi istihadah kayak begitu ya. Untuk kalian yang haidnya itu enggak beratur, misal cuma 45 hari sekali atau malah 60 hari sekali seperti itu kan ada. Itu nanti tetap yang dijadikan acuan hukum adalah untuk haidnya yaitu adalah adat. Dan juga ini tadi kan kita membahas untuk muqtadah ghairu mumayyizah, yang mana hukumnya dikembalikan ke adat, mandinya yang demikian, terus nanti haidnya mengikuti adat, di mana yang kedua mandinya setelah sudah mencapai adat dia langsung mandi, nggak perlu menunggu sampai 15 hari. Ini nanti hukum-hukum yang demikian yaitu hukum yang berlaku di mustahadah muqtadah ghairu mumayyizah ini juga berlaku untuk muqtadah mumayyizah yang tidak memenuhi syarat. Sama seperti mubtadi'ah. Kalau mubtadi'ah yang tidak memenuhi syarat, mubtadi'ah mumayyizah yang tidak memenuhi syarat, nanti dia larinya juga ikut hukum mubtadi'ah ghairu